Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Maya Oktavia, Tri Setiawati, dan Vivit Mariasari akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai persekutuan. Apa sih persekutuan itu? Menurut KUH Bab 8 Bagian 1 Pasal 1618, persekutuan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang setuju untuk menginvestasikan sesuatu ke dalam usaha agar memperoleh keuntungan dari persekutuan itu dibagi di antara mereka. Dari definisi ini dapat diambil 3 faktor penting. Yang pertama, asosiasi dua orang atau lebih. Ini maksudnya orang di sini itu bisa berarti individu, bisa juga berarti perusahaan atau persekutuan lain. Kemudian, untuk menginvestasikan sesuatu. Nah, ini berarti setiap sekutu harus berkontribusi sesuatu dan setiap sekutu memiliki otoritas yang jelas dalam persekutuan. Nah, yang ketiga, usaha untuk mencari keuntungan. Ini berarti persekutuan harus berusaha untuk membuat keuntungan. Berbicara mengenai persekutuan, persekutuan diatur oleh KUH PER dan KUHD. KUH PER adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan KUHD adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Nah, hal-hal yang diatur itu seperti 1. Perjanjian persekutuan. Ini maksudnya, jika dalam persekutuan tidak memiliki perjanjian persekutuan, maka bisa menggunakan KUH PER dan KUHD ketika dalam pengadilan. Selanjutnya ada persekutuan sebagai entitas terpisah. Ini maksudnya persekutuan itu termasuk entitas bisnis terpisah dari para sekutunya. Selanjutnya ada sekutu adalah agen persekutuan. Ini maksudnya sekutu merupakan perwakilan atau agen persekutuan alat transaksi dalam persekutuan, kecuali sekutu itu tidak memiliki wewenang. Selanjutnya, kewajiban sekutu adalah kewajiban bersama. Nah, ini maksudnya semua sekutu bisa dikenakan tanggung jawab atas seluruh kewajiban persekutuan, kecuali dinyatakan dalam hukum. Selanjutnya ada hak dan kewajiban sekutu. Ini maksudnya setiap sekutu memiliki hak untuk mengakses pembukuan dan catatan pembukuan, serta setiap sekutu berkewajiban untuk bertindak atas nama persekutuan dengan i'tiqad baik dan adil. Selanjutnya ada kepentingan sekutu yang dapat dialihkan dalam persekutuan. Nah, ini maksudnya bagian sekutu atas laba dan rugi persekutuan dan hak untuk menerima distribusi termasuk pembagian likuidasi bisa dialihkan. Dan yang terakhir, pengunduran diri sekutu atau disosiasi sekutu. Ini sekutu berarti tidak bertindak lagi atas nama persekutuan. Nah, ini bisa terjadi karena 1. Keinginan sekutu menarik diri, kemudian sekutu dikeluarkan dari persekutuan, bisa juga karena keputusan pengadilan, bisa juga karena sekutu menjadi debitur dalam kebangkrutan, dan yang terakhir sekutu itu meninggal dunia. Jenis persekutuan itu ada 3. Yang pertama limited partnership, itu persekutuan terbatas. Jadi setidaknya persekutuan memiliki satu sekutu umum dan satu atau lebih sekutu terbatas. Jenis yang kedua yaitu limited liability partnership, persekutuan dengan kewajiban terbatas. Nah, di sini berarti persekutuan itu tiap-tiap sekutunya memiliki tingkat perlindungan kewajiban yang sama. Jenis yang ketiga yaitu limited liability limited partnership atau persekutuan terbatas dengan kewajiban terbatas, yang berarti setiap sekutu hanya bertanggung jawab atas kewajiban bisnis persekutuan dan tidak untuk bertindak malpraktek atau kesalahan yang dilakukan oleh sekutu lain. Berbicara mengenai laporan keuangan, dalam persekutuan, laporan keuangan disusun untuk kepentingan sekutu dan terkadang untuk kreditor persekutuan. Nah, karena itu, dalam persekutuan, pada dasarnya laporan keuangan terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, laporan laba rugi. Kemudian ada laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Terkadang, laporan modal sekutu juga dibuat untuk menyajikan perubahan akun modal sekutu pada satu periode. Selanjutnya, mengenai pembentukan persekutuan. Persekutuan dibentuk atau didirikan berdasarkan adanya suatu perjanjian antara sekutu.
Perjanjian ini dilakukan secara tertulis untuk menghindari potensi konflik yang mungkin timbul selama pengoperasian usaha. Nah, perjanjian ini harus mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama, adanya nama dari persekutuan dan nama dari para sekutu. Yang kedua, jenis usaha yang akan dijalani dan jangka waktu perjanjian persekutuan. Yang ketiga, kontribusi modal awal dari masing-masing sekutu dan metode yang digunakan untuk menghitung kontribusi modal di masa depan. Yang keempat, spesifikasi lengkap tentang distribusi laba atau keuntungan dan kerugian termasuk gaji, bunga atas saldo, modal, bonus, batas penarikan dalam mengantisipasi laba, dan presentasi yang digunakan untuk mendistribusikan sisa keuntungan dan kerugian. Yang kelima, prosedur perubahan persekutuan seperti penambahan sekutu baru dan berhentinya sebuah sekutu. Dan yang terakhir, yaitu aspek lain-lain, di mana contohnya seperti hak manajemen dari masing-masing sekutu, prosedur pemungutan suara, dan metode akuntansi. Masuk ke akuntansi untuk pembentukan persekutuan. Pada saat persekutuan ini dibentuk, diperlukannya suatu penilaian terhadap aset non-kas dan liabilitas yang dikontribusikan oleh masing-masing sekutu. Persekutuan harus membedakan secara jelas antara modal dan pinjaman yang diberikan oleh sekutu ke persekutuan tersebut, dan juga membedakan antara aset berwujud yang dimiliki oleh persekutuan dengan aset tertentu yang dimiliki oleh sekutu individu, tetapi aset tersebut digunakan oleh persekutuan. Nah, pencatatan aset yang dikontribusikan ini harus dinilai pada nilai wajarnya. Kalau liabilitas dinilai pada nilai sekarang dari arus kas. Jurnal kontribusi awal itu kita mendapat kas atau aset lain yang dikontribusikan oleh sekutu tersebut dan mengkredit modal sekutu. Sekarang kita masuk ke ilustrasi. Di sini ada sebuah contoh. Aldi, seorang pemilik tunggal perusahaan perangkat komputer, memutuskan untuk membentuk persekutuan bersama dengan Bayu. Perusahaan Aldi sebelumnya telah diaudit dan dinilai aset netonya, di mana menghasilkan liabilitas tidak tercatat sebesar 1 juta rupiah, nilai pasar persediaan sebesar 9 juta rupiah, dan nilai wajar peralatan sebesar 19 juta rupiah. Nah, Bayu memberikan kontribusi modal awal berupa uang tunai sebesar 10 juta rupiah. Berikut adalah saldo akun atau neraca tanggal 31 Desember 2019 dari perusahaan Aldi, di mana tertera di situ ada kas 3 juta, persediaan 7 juta, peralatan 20 juta, dan akumulasi penyusutan 5 juta, di mana menghasilkan total aset perusahaan Aldi yaitu 25 juta. Sedangkan di sisi kiri terdapat liabilitas sebesar 10 juta dan modal Aldi sebesar 15 juta dan menghasilkan total liabilitas dan modal sebesar 25 juta. Nah, di sini perusahaan Aldi telah diambil alih oleh Persekutuan AB. Persekutuan AB akan menjurnal kontribusi modal awal pada tanggal 1 Januari 2020 dengan mendapat kas sebesar 13 juta rupiah. Dari mana? Itu didapatkan dari saldo kas perusahaan Aldi sebelumnya sebesar 3 juta rupiah dengan ditambah kontribusi modal yang diberikan oleh Bayu sebesar 10 juta rupiah. Lalu mendebet persediaan sebesar nilai pasarnya sebesar 9 juta rupiah dan juga mendebet peralatan sebesar 19 juta rupiah dari nilai wajarnya. Nah, di sini akumulasi penyusutan tidak dilakukan pencatatan ke dalam perusahaan persekutuan yang baru ini. Selanjutnya, persekutuan AB akan mengkredit liabilitas sebesar 11 juta rupiah karena adanya
penambahan 1 juta rupiah dari liabilitas yang tidak tercatat sebesar 1 juta rupiah. Modal Aldi yaitu menjadi 20 juta rupiah, dari mana kita selisihkan antara kas persediaan dan peralatan perusahaan Aldi yang tadi sudah diaudit, yaitu 3 juta kas, persediaan 9 juta, peralatan 19 juta, dikurangi dengan liabilitas sebesar 11 juta. Jadi menghasilkan 20 juta modal Aldi. Dan modal Bayu, kita mendapatkan 10 juta rupiah dari kontribusi modal awal Bayu tersebut. Gitu. Selanjutnya, akuntansi untuk operasi persekutuan. Sebuah persekutuan pasti melakukan kegiatan seperti menyediakan jasa ataupun menjual produk untuk mencari keuntungan. Transaksi dari kegiatan tersebut dicatat dalam jurnal yang sesuai dan akun buku besar. Dalam persekutuan sendiri bisa memiliki beberapa akun untuk masing-masing sekutu dalam pencatatan akuntansinya. Akun sekutu tersebut antara lain akun modal, akun prive, dan akun pinjaman. Akun modal digunakan untuk mencatat investasi awal para sekutu, setoran modal selanjutnya, dan distribusi keuntungan atau kerugian. Saldo akun modal ini menyajikan bagian aset bersih masing-masing sekutu dalam persekutuan. Selanjutnya ada akun prive. Akun prive ini digunakan untuk mencatat apabila para sekutu melakukan penarikan atas aset dari persekutuan sepanjang tahun sebagai antisipasi atas keuntungan. Akun penarikan yang terpisah terkadang digunakan untuk mencatat penarikan periodik dan kemudian ditutup kepada akun modal pada akhir periode. Penarikan dalam bentuk selain kas harus dinilai dengan nilai pasarnya pada tanggal penarikan. Contoh penggunaan akun prive yaitu pada tanggal 1 Mei 2001, Bayu melakukan penarikan kas sebesar 3 juta atas aset persekutuan AB. Maka jurnal yang digunakan untuk mencatat penarikan tersebut adalah di debit prive Bayu 3 juta dan di kredit kas sebesar 3 juta. Selanjutnya akun pinjaman. Pinjaman dari sekutu dicatat sebagai kewajiban dalam pembukuan persekutuan sama seperti kewajiban yang lain. Contohnya, persekutuan meminjam dari Aldi 4 juta rupiah dengan bunga 10% pada tanggal 1 Juli 2001 maka ayat jurnal yang digunakan untuk mencatat pinjaman dari Aldi tersebut yaitu di kas 4 juta pada debit dan pinjaman dari Aldi di kredit sebesar 4 juta.